Hai anak-anak yang terkasih, selamat bertemu lagi dengan Ibu Nia dalam pelajaran agama kelas 4 untuk materi yang ke-6 dengan judul Aku Membutuhkan Orang Lain. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama kita diajak untuk menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan orang lain. Dan tujuan yang kedua adalah kita diajak untuk semakin menyadari bahwa banyak sekali peranan orang-orang di sekitar kita. Kebaikan-kebaikan mereka membantu kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, kita diajak untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di luaran sana sehingga mewujudkan apa hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Demikian tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu akan mulai dengan sebuah cerita. Pasti kalian sudah kangen untuk diceritain ya. Ibu bercerita tentang si lumpuh dan si buta. Gimana ceritanya? Tersebutlah ada seorang yang lumpuh, tidak bisa berjalan nih. Lalu si orang lumpuh ini pergi ke sebuah warung. Setibanya di warung, di sana dia bertemu dengan seseorang yang duduk tertunduk saja. Lalu si lumpuh ini bergumam seorang diri, "Waduh, aku mau pergi nih, tapi aku tidak bisa ke tempat sultan itu. Di sana ada pesta besar dan aduh gimana ya, aku jalan dari rumah ke sini aja, ku seret-seret kaki ini dan cukup lama aku tiba di sini." Lalu orang yang dari tadi tertunduk, dia kemudian menengadahkan wajahnya. Sambil dia menatap lurus, dia berkata, "Kamu masih enak kawan, bisa pelan-pelan sampai ke tempatnya Sultan untuk ikut pesta. Tapi tidak denganku." "Loh, kamu emang kenapa?" kata si lumpuh. "Iya, karena aku buta, aku tidak bisa melihat jalan." Ternyata di antara mereka berdua nih, ada orang ketiga yang ada di warung itu. Lalu orang yang ketiga ini, dia langsung berkata, "Hei, bukannya kalian berdua bisa sampai ke sana dengan cepat?" "Ya bagaimana mungkin? Bisa, caranya begini nih. Kan lumpuh gak bisa jalan, dan kamu si buta gak bisa lihat. Nah, si buta, kamu masih punya kaki nih. Untuk kamu bisa berjalan, maka gendonglah si lumpuh itu di belakang begini. Lalu kamu silahkan berjalan, diarahkan oleh si lumpuh yang matanya bisa dipakai untuk melihat jalan. Akhirnya kamu akan bisa sampai ke sana loh." Iya, kamu hebat juga temanku. Terima kasih sarannya. Yuk kita coba, hai lumpuh." "Iya si buta, ayo kita coba yuk." Lalu mereka melakukan saran dari orang yang ketiga. Mereka perlahan-lahan bisa jalan. Lalu kira-kira setengah perjalanan mereka sudah lelah dan ingin istirahat. Ternyata di dekat situ ada juga warung. Lalu si lumpuh mengatakan, "Hei buta, kita istirahat dulu yuk. Kasihan kamu menggendong aku terus nih, capek nanti." "Oh iya, kita mau istirahat di mana?" kata si buta. "Tuh di situ ada warung. Yuk sambil minum-minum dulu ya." "Oke, baik." Lalu mereka ke pinggir dulu menuju warung terdekat. Ternyata di warung itu mereka berjumpa juga dengan dua orang. Di situ mukanya murung banget. Dua orang ini ternyata satu tuli, gak bisa mendengar. Satu lagi bisu, gak bisa ngomong. Lalu mereka mencoba bertanya, "Hei teman-teman yang di sini, kalian gak ikut pesta ke tempat sultan? Di sana pestanya meriah loh, kita bisa makan enak-enak, ayo ke sana." Ternyata yang bisu gak bisa ngomong, cuman kasih bahasa isyarat. "Waduh, kamu gak bisa ngomong?" Oh, akhirnya, "Oh ya sudah. Dan kamu gimana? Kenapa gak datang ke sana? Hah? Kenapa kamu gak datang ke sana? Hah?" Lalu temannya yang bisu itu mengatakan, "Oh, kamu gak bisa mendengar. Wah, begitu ya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Karena tidak ada orang ketiga yang memberikan usulan kepada mereka berdua, maka mereka berdua pun tidak bisa
melakukan apa-apa ketika mau pergi. Bagaimana? Satu mau bicara nggak bisa, satu kalaupun bisa bicara tapi tuli nggak dengar. Ya akhirnya mereka di situ aja terus dan nggak bisa ikut. Nah yang terjadi kemudian adalah si lumpuh dan si buta pun setelah beristirahat sejenak mereka melanjutkan perjalanan. Anak-anak yang terkasih, dari kisah tadi, apa yang ingin kita pelajari adalah bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan disitulah manusia itu membutuhkan orang lain. Seperti si lumpuh dan si buta tadi. Ketika mereka bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain, akhirnya mereka sampai pada yang dituju. Bahkan mereka merasakan kegembiraan itu karena apa yang mereka bayangkan akhirnya diraih berkat bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Nah sekarang kita akan pelajari bersama kitab suci berkata apa kepada kita berkaitan dengan hal ini tadi. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37, nanti kalian bisa buka nih kitab suci kalian yang ada di rumah masing-masing ya. Bisa dibaca lebih detail lagi, lebih teliti lagi, lebih secara menyeluruh lagi. Dalam Kisah Para Rasul itu di sana diceritakan bagaimana kehidupan jemaat perdana itu luar biasa baik. Seperti apa baiknya adalah mereka itu mempunyai ciri-ciri khas yang mereka hayati dalam kehidupan bersama itu sebagai sebuah jemaat. Yang mereka lakukan antara lain adalah mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, lalu selalu meluangkan waktu bersama-sama untuk berdoa. Terus hal yang unik lagi nih yang membuat orang-orang juga terpukau dengan cara hidup mereka adalah kepunyaan mereka itu bukan milik pribadi loh, tetapi kepunyaan itu adalah milik bersama seluruh jemaat. Bahkan kalau mereka menjual harta miliknya, sesekali hasil yang mereka jual itu dengan pastinya akan diserahkan semua, diletakkan di kaki para rasul, dipersembahkan. Maka bagi mereka kepunyaan atau kepemilikan itu adalah milik sesama jemaat. Maka tidak ada pada masa itu jemaat yang kaya banget, kemudian miskin banget. Jadi nggak ada kayak kesenjangan sosial tuh, nggak ada. Luar biasa kehidupan mereka. Bahkan nih ada salah seorang bernama Yusuf, tapi para rasul nih biasa memanggil dia Barnabas yang artinya anak penghiburan. Dia termasuk golongan suku Lewi dan berasal dari Siprus. Nah dia suatu ketika menjual ladangnya. Apa yang terjadi? Hasil penjualan itu semua diletakkan, dipersembahkan di kaki para rasul yang ada di bait Allah. Luar biasa memang kehidupan jemaat perdana dengan ciri khas kehidupan mereka ini. Sehingga hal ini menarik perhatian bagi banyak orang. Mereka mungkin akan bertanya-tanya, kok bisa ya mereka menghidupi cara kayak begitu gitu. Tapi menarik bagi mereka sehingga lama-kelamaan apa yang terjadi? Banyak orang yang kemudian mempertanyakan mengapa mereka melakukan seperti itu, dan mereka mengatakan bahwa ya itulah penghayatan mereka atas iman kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang diikuti keteladanannya dengan cara membantu sesama, mengasihi dan sebagainya. Dan efeknya adalah banyak orang yang tertarik dan minta dibaptis. Maka jumlahnya semakin berkembang menjadi jemaat yang sampai saat ini pun sampai kepada kita di tempat ini. Anak-anak yang terkasih, dari cerita yang pertama tadi tentang si lumpuh dan si buta, kemudian kisah para rasul dengan jemaat yang kehidupannya begitu indahnya pada masa itu. Coba ya kalau zaman sekarang jemaat seperti ini di gereja kita, wow luar biasa. Harapannya semua bisa menghayati seperti itu. Anak-anak, dari sini bisa kita simpulkan, yaitu ternyata kita ini adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, karena kita bukan makhluk yang memang sempurna adanya. Kita memiliki yang tadi Ibu sebutkan, kelebihan dan kekurangan. Maka mari kita bisa menghargai, bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, di mana kebaikan-kebaikan mereka itu turut mengembangkan pribadi dan iman kita. Maka anak-anak, selamat menjadi anak-anak yang menyadari bahwa aku butuh orang lain. Bukan lu, gue. Tapi di sini lu dan gue.
bisa bersama, bekerja sama dan kuat, bisa meraih yang kita harapkan. Bekerja samalah baik di dalam rumah kalian, di keluarga, kemudian di lingkup sekolah bersama teman-temanmu, juga di dalam masyarakat ini. Baik anak-anak, sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih, sampai ketemu dalam pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.